Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas fikih nusrah. Menolong orang yang terzalimi dalam Islam disebut nusrah. Fikih yang mengaturnya dinamakan fikih nusrah. Apa hukum nusrah dalam fikih? Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong orang yang terzalimi bisa dilihat dari dua sisi hukumnya. Yang pertama, dilihat dari sisi tuntutan hidup manusia. Kita sebagai manusia sangat membutuhkan pertolongan ketika kita terzalimi. Dan saat kita tidak terzalimi, maka kita harus memberikan pertolongan kepada orang yang terzalimi. Karena kehidupan itu berputar. Kadang kita yang akan ditolong, kadang kita dalam posisi harus menolong. Dulu ketika umat Islam di Indonesia masih hidup menderita, kita hidup ratusan tahun di bawah penjajahan beberapa negara, ternyata umat Islam di seluruh dunia itu memberikan pertolongannya untuk kita. Dan sejarah mencatat bahwasanya rakyat Palestina, bangsa Palestina juga termasuk terdepan dalam memberikan pertolongannya kepada kita. Ada pertolongan politik, ada pertolongan ekonomi yang mereka berikan kepada kita. Sungguh sebuah kepahlawanan yang harus selalu kita ingat sebagai bangsa Indonesia yang berhutang jasa kepada mereka. Dan ternyata kondisi saat ini berubah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kezaliman yang sedang dirasakan oleh umat saudara-saudara kita di Palestina. Maka sudah selayaknya dalam tuntutan kehidupan manusia normal yang lumrah, kita saat ini sedang dituntut untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Itu yang pertama. Sementara pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisi kedua melihat hukum nusrah atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, bisa juga kita lihat dari dalil-dalil dalam Islam, yaitu dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dari Al-Qur'an. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inistansarukum fid-dini fa'alaikumun nasr. Dan jika mereka itu meminta pertolongan kepada kalian karena mereka saat ini tertindas, tidak bisa menjalankan keyakinan mereka, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah secara sepenuhnya, fa'alaikumun nasru. Kalian harus memberikan pertolongan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempertanyakan, kenapa sikap kita saat ini seperti ini? Dulu hal ini dipertanyakan kepada para sahabat, walaupun kita mengetahui bersama para sahabat adalah orang yang cepat bergerak ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada ayat ini, wallahu a'lam, dalam peristiwa apa itu terjadi, yaitu yang Allah tanyakan dalam surat An-Nisa ayat 75, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allah bertanya tentang kenapa kok sikap para sahabat seperti itu. Walaupun kita tentu selalu membaca dalam sirah para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat pemberani, orang-orang yang sangat mudah untuk berkorban. Tetapi mereka ternyata dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikap mereka. Wa ma lakum, mengapa kalian kok seperti ini? Kalau para sahabat saja dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi umat Islam saat ini sudah puluhan ribu
jiwa saudara kita itu menjadi korban. Kemudian sudah jutaan orang itu kehilangan tempat tinggal. Dan sungguh merupakan tragedi kemanusiaan. Tetapi masih banyak umat Islam yang tidak terketuk hatinya untuk memberikan pertolongan. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Mereka itu setiap saat, pagi, sore dan setiap saat mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Ya Allah, keluarkan kami dari negeri ataupun selamatkan kami dari kezaliman para penguasa negeri ini. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada mereka orang yang akan melindungi mereka, orang yang akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Berilah pertolongan kepada saudaramu, baik dia dalam kondisi terzalimi atau dia dalam kondisi menzalimi. Ini sungguh membuat para sahabat heran. Kenapa kok kita menolong orang yang menzalimi? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pertolongan kepada orang yang menzalimi adalah menghentikan mereka dari berbuat kezaliman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi kalau kita ini menganggap sebagai umat Islam, maka identitas keislaman kita itu terlihat apakah kita menjadi saudara bagi muslim yang lain atau tidak. Kalau kita tidak menghidupkan, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, maka ada masalah dalam keislaman kita. Dan kalau kita saudara bagi muslim yang lain, maka diterangkan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Layaknya saudara, maka kita tidak boleh menzalimi muslim yang lain, kita tidak boleh menyerahkan, membiarkan saudara kita sesama muslim dizalimi oleh orang lain. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan ternyata bagi kita yang mau menolong saudara kita, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Demikian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita memberikan nusrah kepada sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.